tambahan. Jadi begitu besar nilainya itikaf ini. Makanya mengapa para sahabat, Rasulullah dan para sahabat tidak meninggalkan amal ini. Kita pun akan demikian. Kalau kita mau selamat, dunia akhirat, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, pun kita ikut jejak langkah Rasulullah dan para sahabat yang mengamalkan itikaf ini. Nah sekarang kita masuk kepada apa saja yang kita nanti dapat di bulan Ramadan, khususnya itikaf. Apa yang kita dapat? 3 yang kita dapat di sini. Ya. Apa? Dari hasil yang tadi itu itikaf yang kita dapat. 1 yang kita dapat apa? Terasa Allah dekat. Kalau udah ibadahnya maksimal, ya, full di sini, nanti terasa Allah dekat. Terasa Allah dekat. Wah ini, kalau kita sudah terasa Allah itu dekat, itulah puncak daripada kebahagiaan kita. Terasa Allah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita kembali bertemu di hari yang berbahagia ini. Sebelum kita itikaf, kita akan mendapat ilmu dulu. Ya, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materinya, ya, persiapan menuju itikaf. Apa yang perlu kita persiapkan sehingga ketika nanti kita menjalani itikaf kita bisa maksimal. Ya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa tujuan itikaf itu ada berapa? Tujuan itikaf ada berapa? Ada 3. 1 untuk meraih takwa. Sama seperti tujuan Ramadan. Ramadan itu tujuannya untuk meraih takwa. Juga sama. Bedanya apa? Bedanya adalah ini lebih efektif lagi. Kalau Ramadan belum, itu mesti secara umum, ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Ya, jadi kalau 1 sampai 20 belum dapat, di 10 hari terakhir ini harus dapat. Ya, derajat takwa itu. Yang kedua, tujuan kita itikaf ini adalah, ya, dengan itikaf ini kita dengan 10 hari di sini, kita dengan sungguh-sungguh kita akan mencas iman kita di sini. Ya, dengan mencas iman kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita, ya, kita full ibadah di sini, insyaallah ibadah full, apa namanya? Lailatul Qadar itu akan bisa kita dapat. Sekali dapat Lailatul Qadar, wah itu nilainya Masya Allah. Itu tujuan kita kedua. Hanya orang-orang ibadah yang sungguh-sungguh yang bisa dapat Lailatul Qadar. Ini syarat orang mendapat Lailatul Qadar itu adalah apa? Itu sungguh-sungguh dalam ibadah di malam itu. Sungguh-sungguh ibadah di malam itu. Nah mungkin kalau di luar masjid kita kurang sungguh-sungguh ibadah. Ya, walaupun ada yang sungguh-sungguh, tapi begitu di sini peluangnya besar kita untuk bersungguh-sungguh ibadah, maka peluang dapat Lailatul Qadarnya akan begitu sangat tinggi. Sayang sekali kalau sudah Ramadan kita nggak dapat Lailatul Qadar, sayang sekali. Kapan peluangnya? Di mana terbesar bisa kita dapatkan? Ketika kita berada dalam iktikaf. Karena di sinilah kita sungguh-sungguh itu ibadah. Yang ketiga, apa tujuannya kita? Supaya husnul khotimah dalam Ramadan. Ya, naik terus. Orang usul khimah itu naik. Nah sekarang ada tujuan-tujuan tambahan lagi. Kita itikaf ini, nggak usah dihitung pahalanya itu urusan Allah, nggak sanggup kita ngitungnya. Pahala apa namanya? Pahala itikaf ini. Ya, bayangkan sholat 5 waktu kita selalu di masjid, mengaji di masjid, sholat sunatnya di masjid, ya, berzikirnya di masjid, berdoanya di masjid, full ibadah di sini. Berapa nilainya? Hanya Allah yang tahu. Biar nanti kita saat bertemu dengan Allah kita mendapatkan mudah-mudahan insyaallah seberapa besarnya. Ya. Jadi tujuan tambahannya adalah, ya, yang ketiga tadi apa tujuannya? Untuk supaya husnul khotimah dalam Ramadan. Jangan sampai kita sulul khotimah. Sayang, sudah sampai Ramadan tidak dapat nilainya. Orang yang full dapat nilai husnul khotimah, semua dia dapat nilai Ramadan. Tapi kalau dia suul khotimah, ya nilainya gak banyak. Sayang, sudah Ramadan datang, belum tentu tahun depan kita bisa dapat Ramadan lagi. Ya,
Tujuan tambahan yang ketiga adalah yang keempat. Jadi tambahannya berarti ya. Jadi sudah 3, kita tambah sekarang yang keempat. Tujuan tambahan nih. Jadi bukan yang utama tapi tambahan. Dengan beriktikaf kita latihan meninggalkan dunia, latihan cinta akhirat, latihan cinta ibadah. Jadi dengan meninggalkan secara fisik dunia, kita menuju masjid, berada di masjid, menetap di masjid. Satu, meninggalkan dunia. Yang kedua, mulai kita cinta akhirat. Ya. Karena ini dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau orang cinta dunia, pasti akan membelakangkan akhirat. Siapa yang cinta akhirat, pasti dunianya akan kecil. Nggak ada orang yang cinta akhiratnya 100, cinta dunia 100. Enggak, ini saling mengeliminasi. Kalau ini naik, ini turun. Cinta akhirat naik, cinta dunia turun. Cinta dunia naik, cinta akhirat akan turun. Nah, dengan kita berada di masjid ini, iktikaf 10 hari, meninggalkan dunia, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia kita lainnya, maka harapannya makin meningkatlah cinta akhirat kita. Nah, yang ketiga dalam konteks ini apa? Kita membiasakan kita menikmati atau cinta ibadah. Kalau di sini kita untuk ibadah, maka lama-lama jadi cinta ibadah kita, nikmat ibadah, cinta ibadah. Orang kalau sudah nikmat ibadah, insya Allah ibadahnya akan stabil. Di luar Ramadan stabil, karena dia sudah menikmati ibadah, sudah cinta ibadah. Ya, cinta apa? Cinta sholat 5 waktu di masjid. Cinta sholat bagi ibu-ibu ya, yang misalnya ikut itikaf, cinta sholat tepat waktu. Begitu selesai itikaf, karena sudah biasa sholat tepat waktu, maka begitu kembali pun nanti setelah Ramadan, di rumah kita menjadi sholat tepat waktu bagi ibu-ibu. Bagi laki-laki, sudah terbiasa sholat 5 waktu di masjid. Jadi cinta sholat 5 waktu di masjid. Cinta apa lagi? Ya cinta ibadah yang lain. Cinta sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, cinta duha, cinta sholat awal duha atau sholat syuruk. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan 10 hari di sini ini akan membuat kita menjadi cinta kepada ibadah itu. Nikmat dan cinta terhadap ibadah itu. Dan ini mahal harganya. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati ibadah. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa cinta terhadap ibadah, senang sama ibadah. Kapan waktunya? Sekarang. Ketika kita berada di masjid itikaf 10 hari. Maka oleh karena itu nanti orang-orang yang harapannya, orang yang sukses itikaf itu adalah orang yang setelah dia keluar dari masjid, setelah dia keluar dari itikaf, selesai Ramadan apa? Dia sudah boleh menggenggam dunia di tangannya, tidak di hatinya lagi. Yang di hatinya apa? Akhirat. Terus apa lagi? Dia sudah bisa menikmati menikmati ibadah-ibadah, menikmati sholatnya, menikmati zikirnya, menikmati baca Qur'annya, menikmati sholat-sholat sunnatnya, menikmati qiyamul lailnya, duhanya, bisa nikmati. Nah, yang keempat, tujuan tambahan dalam konteks ini ya, apa? Hatinya terikat ke masjid. Wah, ini yang apa namanya? Yang tinggi nilai. Hatinya terikat ke masjid. Ya. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati mereka tuh terikat di masjid. Dalam salah satu hadis dikatakan ya, di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Yuzilluhumullah, mereka dizalimi Allah, dinaungi. Ya, yuzillu itu dinaungi oleh Allah mereka. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa salah satunya? Itu adalah seorang yang hatinya terikat di masjid. Ya. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Jadi kalau kita sudah 10 hari di sini, terbiasa di masjid terus full, hati kita jadi cinta masjid. Hati kita menjadi terikat di masjid. Dan orang yang hatinya terikat di masjid itu menunjukkan orang itu orang beriman. Hanya orang beriman yang hatinya terikat ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, jadi ini tujuan tambahannya.
Jadi ada 4 tujuan tambahan kita apa? Ya, i'tikaf ini. Apa yang pertama? Tujuan tambahan pertama? Kita mulai meninggalkan dunia, mulai kita cinta akhirat. Orang yang sudah cinta akhirat insya Allah akan selamat hidupnya. Karena kita di dunia ini sebentar. Ya, orang yang cinta akhirat itu berarti cinta Allah. Tapi orang yang cinta dunia ini berarti dia nggak mau ketemu Allah, nggak suka ketemu Allah. Dalam hadis dikatakan siapa yang senang jumpa Allah, Allah senang jumpa dia. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang senang jumpa Allah, Allah senang jumpa dia. Siapa yang nggak suka jumpa Allah, Allah pun nggak suka jumpa dia. Orang yang senang akhirat itu berarti senang jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kan di akhirat itu akan kita bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu. Tujuan pertama. Orang kalau sudah dunia dalam genggaman kan, dalam surat Al-Alaq itu bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan orang yang cinta dunia. Tapi kita orang beriman. Ya, orang takwa. Siapa orang takwa tuh? Orang takwa adalah orang yang sudah cinta akhirat, dunia di tangannya, tapi akhirat di hatinya. Begitu. Jadi jangan jadikan dunia di hati kita. Artinya fokusnya nanti dunia terus. Oke. Tujuan yang kedua, tambahan yang kedua adalah kita bisa cinta ibadah, nikmat ibadah, menikmati ibadah. Kenapa? Karena kita full dengan ibadah terus di sini. Ibadah lagi, istilahnya ibadah lagi, ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Nah, di sini. Fa idza faragta fansab dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah. Habis satu ibadah menuju ibadah lagi. Fa idza faragta fansab. Setelah satu ibadah lagi. Habis salat zikir, habis zikir baca Quran. Habis baca Quran berdoa. Istirahat sebentar, habis itu apa lagi? Ibadah lagi. Terus ibadah, berganti. Nah, kalau ibadah ini full, itu lama-lama ibadah akan terasa nikmat. Kita jadi cinta terhadap ibadah itu nanti. Cinta sholat, cinta zikir, nikmat sholat, nikmat zikir, nikmat baca Quran, nikmat berdoa, nikmat munajat, nikmat duha, nikmat qiyamul lail. Orang sudah nikmat ibadah, insya Allah ini sudah menuju selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Satu, latihan meninggalkan dunia. Yang kedua, cinta akhirat. Yang ketiga, nikmat ibadah. Yang keempat, hati terikat ke masjid. Dan 4 inilah nanti termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Orang takwa itu 4 ini. Ciri-ciri tambahannya. Siapa orang takwa itu? Orang takwa itu adalah orang yang sudah cinta akhirat, sudah tidak cinta dunia, mengutamakan akhirat, tidak mengutamakan dunia. Siapa orang yang takwa itu? Orang yang nikmat dalam ibadah. Siapa yang orang takwa itu? Adalah orang yang sudah hatinya terikat ke masjid. Ya, jadi itu kita masuk kepada tujuan tambahan. Jadi begitu besar nilainya i'tikaf ini. Makanya mengapa para sahabat, Rasulullah dan para sahabat tidak meninggalkan amal ini? Kita pun akan demikian. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, pun kita ikut jejak langkah Rasul dan para sahabat yang mengamalkan i'tikaf ini, insya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja yang kita nanti dapat di bulan Ramadan, khususnya i'tikaf. Apa yang kita dapat? 3 yang kita dapat di sini. Ya. Apa? Dari hasil yang tadi itu i'tikaf yang kita dapat. Satu yang kita dapat apa? Terasa Allah dekat. Kalau udah ibadahnya maksimal, ya, full di sini, nanti terasa Allah dekat. Terasa Allah dekat. Wah, ini kalau kita sudah terasa Allah itu dekat, itulah puncak daripada kebahagiaan kita. Terasa Allah dekat. Selama ini kan banyak orang merasa Allah itu jauh. Ya. Memang betul secara zat Allah itu maha tinggi. Ya. Memang secara zat Allah maha tinggi. Tapi secara spiritual, secara keimanan, Allah itu dekat. Bagi siapa? Orang-orang beriman. Nah, kapan terasa dekatnya? Di sini. Kenapa? Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah sangat rugi orang masuk ke rumah Allah, tapi apa? Enggak jumpa Allah dan enggak merasa dekat dengan Allah, rugi. Jadi apa yang kita Jadi orang yang apa yang kita rasakan nanti, ya. Kalau tadi itu kan tujuan. Ini apa yang kita rasakan nanti? Satu apa? Terasa Allah itu dekat.
Nah ini kalau udah dapat terasa Allah dekat nih, Masya Allah. Ya, terasa apa? Allah dekat. Kalau udah terasa Allah dekat, ini salah satu nanti ciri orang takwa juga gitu. Orang takwa itu orang yang sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita udah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekat dengan Allah apa berarti? Doa-doanya dikabul, hidupnya dijaga, selalu ditolong, ya, dilindungi. Berbagai, kita akan di dunia kita dekat dengan Allah, banyak kita mendapatkan manfaat-manfaat. Apalagi di akhirat, orang yang dekat sama Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi apa yang kita rasakan nanti? Jadi biar kita tahu, kira-kira kita iktikaf ini sukses enggak? Siapa orang yang sukses? Orang yang sudah terasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah dapat, itulah berarti kita sudah bersyukur. Kalau udah terasa dekat, insya Allah kita jadi yakin nanti. Cinta, yakin, itu kan orang dekat tuh begitu. Kenapa kamu yakin sama Allah? Karena kita sudah dekat. Jadi bukan istilah bahasa kitanya, bukan sekedar beriman saja, tapi sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau percaya Allah? Aku udah buktikan. Kenapa buktikan? Ya aku terasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hatiku. Wah, jadi begitu. Kapan terasanya di sini? Jadi kalau itikaf ini enggak terasa dekat dengan Allah, berarti itikafnya belum sukses. Ustadz, gimana rasanya dekat dengan Allah? Rasain sendiri nanti. Begitu lagi sujud, rasa, lagi baca Quran, rasa dekat. Lagi berzikir, lagi berdoa, lagi apa? Kau rasakan sendiri, kalian rasakan sendiri. Kita akan rasakan sendiri. Buah dari apa? Buah dari ibadah yang full akan terasa Allah dekat. Nah, apalagi yang kedua yang kita bisa rasakan, ya, dekat Allah, terasa iman kita tuh naik. Terasa iman kita tuh naik. Iman tuh rasanya bertambah, tambah yakin kita sama Allah gitu loh. Naik iman itu. Semangat keimanan ini bertambah. Nah, ini sehingga ketika semangat keimanannya bertambah, apa yang terjadi? Rasanya terasa mudah semua, ibadah itu akan terasa lebih mudah. Orang yang imannya naik, imannya tinggi, terasa apa? Mudah dalam taat. Nah, istilah itu begitu nanti. Mudah dalam taat. Jadi kamu nanti awal-awalnya kita itikaf tuh terasa berat. Kok sholat ini berat banget? Wah. Tapi begitu mulai hari kelima, ya, hari keenam mulai terasa, kok ringan banget ya? Sholat malam bangunnya mulai ringan. Mungkin selama ini sholat malam agak terasa berat. Begitu di sini awal-awalnya berat, ketika itikaf mulai terasa ringan. Sejam, sholat malam sejam kok enggak terasa capek. Bahkan kita tambah 1,5 jam masih oke, gitu. Jadi orang yang imannya naik itu apa? Adalah orang yang apa? Ibadah itu udah mulai terasa mudah, ringan, mudah, asik. Ya, buah dari apa? Buah dari kita full di sini ibadah. Awalnya apa? Berat. Awalnya apa? Capek. Awalnya apa? Apa bahasanya? Sulit. Tapi begitu kita sudah terasa iman itu naik, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, terasa mudah semua. Insya. Tapi kalau sampai hari ke-10 masih berat juga, itu berarti belum apa? Belum sukses. Berarti apa? Allah belum terasa dekat, iman belum terasa bertambah. Nanti kalian akan rasakan sendiri. Semangat itu akan beda nanti. Keimanan kita terasa. Ya. Jadi gitu. Istilahnya habis nih langsung mati pun gak apa-apa gitu, kira-kira begitu. Tapi ya Allah jangan sekarang lah ya Allah kan gitu. Ya nikah dululah gitu santri-santri ini. Oke, apalagi yang kita dapatkan di sini? Yang ketiga, yang kita dapatkan yang ketiga itu adalah pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman-pengalaman keimanan. Kita rasakan nanti itu. Ini susah saya cerita kepada kalian. Nanti kalian ada terasa pengalaman-pengalaman spiritual. Ya, pengalaman-pengalaman keimanan, spiritual experience istilahnya. Terasa itu nanti pengalaman-pengalaman. Kalian akan rasakan macam-macam terjadi, macam mukjizat dalam diri kita gitu loh. Tiba-tiba rezeki kita nambah. Ada aja orang ngirim rezeki sama kita. Padahal kita nggak minta, nggak apa. Bisa gitu. Ada pengalamannya unik-unik tuh nanti. Ya, unik ini masing-masing orang beda-beda nanti. Di rumah Allah nih, kalau niatnya ikhlas, nanti harus ada syaratnya itu. Ya, kita bahas syaratnya nih. Akan terasa nanti pengalaman-pengalaman. Itu yang bikin kita iman kita makin apa?
makin kuat, itu makin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita akan terasa nanti pengalaman-pengalaman spiritual. Itu di masjidnya akan terasa nanti. Itu yang bikin kita menjadi aku akan itikaf terus. Nah, jadi 3 ini nanti kalau udah kita rasakan, maka inilah menunjukkan kita ya ciri-ciri orang yang itikafnya suka. Apa tadi yang 3 kita rasakan nanti? 1, terasa Allah dekat. Yang kedua, terasa iman kita naik. Taunya iman terasa naik tadi, ibadah terasa mudah dalam taat istilahnya. Taat itu apa? Mengerjakan perintah, termasuk juga mudah meninggalkan larangan. Mudah meninggalkan larangan. Mungkin selama ini kok ngomongin orang tuh rasanya enak banget, rasanya kok nggak enak lagi sekarang. Aduh, kok mudah kita mengendalikan hawa nafsu. Nah, di sini mudah mengendalikan hawa nafsu. Buah dari apa? Buah dari imannya naik. Mudah mengendalikan hawa nafsu, mudah mengendalikan hal-hal yang dilarang. Malas kita nanti bikin maksiat. Jadi apa? Mudah dalam ibadah, nikmat dalam ibadah, malas dalam. Itu bedanya. Mungkin di luar sana sebelum kita itikaf atau sebelum iman kita naik, rasanya mengendalikan nafsu itu berat banget. Menjaga mulut supaya ngomong benernya berat banget. Menjaga mata supaya jangan jangan nengokin kabar itu berat banget. Astagfirullah ya. Tapi kalau sekarang santai, gampang. Itu apa? Buah iman yang meningkat. Mudah dalam taat. Nah, yang ketiga yang kita rasakan nanti di itikaf ini adalah apa? Pengalaman-pengalaman spiritual. Karena pengalaman spiritual itu sesuatu yang unik. Tiba-tiba hati kita gimana gitu. Wah, ini kayaknya doa kita terkabul. Itu terasa lagi. Tiba-tiba ada doa yang terkabul, ada yang apa macam-macam lah nanti. Yang bisa kita rasakan di sini. Ya, pengalaman saya sekian puluh kali beritikaf itu ada aja nanti pengalaman-pengalaman keimanan yang kita rasakan. Itu yang bikin iman kita makin yakin kepada Allah Subhanahu. Itulah mengapa para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu dulu itu tidak meninggalkan amalnya. Karena di sini full. Kenapa? Di sini kita full berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak terasa dekat dengan Allah? Jadi kalau ada orang tidak dekat, tidak terasa dekat, berarti belum sukses. Ya, kita doa mudah-mudahan diberi kesempatan tahun depan untuk bisa memperbaikinya. Ya, nah sekarang untuk bisa tujuan tercapai, untuk bisa mendapatkan yang kita rasakan yang 3 tadi ini, ada syarat-syaratnya, ada modalnya. Apa modalnya? Nggak semua orang dapat ini, nggak semuanya. Nggak semua orang itikaf tuh dapat yang tujuannya dapat, takwa dapat. Apalagi tadi? Lailatul Qadar dapat, husnul khotimah Ramadan dapat, ya. Ibadah nikmat, enggak semua orang begitu. Terasa dekat sama Allah, keimanan, keyakinan bertambah. Enggak semua orang dapat itu. Siapa yang dapat? Kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Modalnya ada. Nah, ada berapa modal? Pertama, apa modalnya? Modal ini harus jadi modal kita semua nih. Modal pertama itikaf itu supaya kita dapat tujuan dan yang bisa kita rasakan, satu adalah ikhlas. Itikafnya harus ikhlas, bukan karena yang lain. Apa arti ikhlas? Memang itikaf ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang cari ridho Allah, cari pahala dari Allah. Ya santri-santri jangan, kenapa kamu itikaf? Habis disuruh pesantren sih, terpaksa aja lah. Nggak itikaf nanti nggak lulus. Berarti terpaksa. Nggak dapat tuh. Nggak dapat. Atau ada yang mau itikaf, kenapa kamu itikaf? Oh enak itikaf, semua makan gratis. Ada juga yang gitu, jadi niatnya makan gratis. Nggak dapat, karena bukan karena Allah, sudah cari dunia. Atau pegawai-pegawai ya, pegawai-pegawai pesantren di sini, pegawai-pegawai. Kenapa? Habis diwajibkan oleh ketua yayasan. Kalau enggak nanti dipecat. Nah, jadi niatnya apa? Niatnya dunia, takut. Oh, enggak dapat lagi. Harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budallaha
mukhlisina lahuddin, ya, mukhlisina lahuddin. Jadi tidaklah kita diperintahkan kecuali ibadah ini ikhlas. Itu surat apa? Surat apa? Surat Al-Bayyinah. Ayat berapa? Ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Jadi tidaklah kita diperintahkan, harus ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, ya Allah, makanya mulai sekarang ketika kita itikaf, perbaiki niat ini. Ya Allah, aku itikaf ini untuk, ya, supaya ikhlas semuanya. Ulang lagi, ini mungkin ada yang belum ikhlas, kita ikhlaskan. Ya Allah, aku itikaf ini untuk cari ridhomu, ya Allah. Aku ikhlas ini, aku itikaf ini, ya Allah, agar aku bisa semakin dekat denganmu, ya Allah. Aku itikaf ini untuk melaksanakan sunnahmu, ya Allah, yang kau perintahkan, ya Allah, melalui lisan nabimu. Jadi begitu. Jadi niatnya ikhlas. Kalau niatnya begini, niat untuk mencari ridho Allah, niat untuk dekat dengan Allah, niat untuk melaksanakan perintah Allah melalui sunnah nabinya, oh, baru. Tapi kalau gara-gara dunia, ya, gara-gara selain yang tadi itu, berarti nggak dapat. Jadi kemari cuma apa? Nyapek-nyapein doang. Cuman nyampe-nyampein doang, ya. Tapi nggak apa-apa, awal-awalnya belum ikhlas, coba dulu lah, mudah-mudahan awalnya nggak ikhlas, tengah jalan jadi ikhlas, mudah-mudahan, kan gitu. Yuk, tiba-tiba apa namanya, tobat, ya Allah, aku tobat, ya Allah, kemarin nggak ikhlas, kemarin sekarang aku ikhlas, ya, oke lah, nggak apa-apa lah, bongkos kata Allah nanti. Itu yang kedua, yang pertama. Nah, yang kedua, bisa dapat ini tadi, yang kedua cari ilmunya, belajar. Nah, ini kita belajar. Ya, ikhlas saja kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa. Makanya gunanya kita ada materi ini, ada kajian ini supaya kita dapat ilmu dalam itikaf. Ya, ikhlas, ilmu. Dengan ilmu kita beramal. Tanpa ilmu, makanya di sini kita banyak kajian-kajian, kajian tentang sholat, kajian tentang zikir, kajian tentang Quran. Ya, kajian tentang Quran. Jadi kita ada ilmunya. Ya, biar apa? Biar maksimal. Jadi semua nanti ibadah-ibadah kita di sini kita beri ilmunya, biar kalian bisa maksimal di sini. Makanya belajar, perdalam nanti ilmu sholat, perdalam ilmu Quran, perdalam ilmu zikir, terus supaya kita bisa menikmati ibadah-ibadah di sini. Nah, modal yang ketiga adalah sungguh-sungguh, serius. Jangan main-main di sini, serius. Ketahuannya orang serius itu apa? Semangat. Kalau nggak serius ya udah nanti kerjanya tidur aja. Istilahnya, habis tidur istirahat, habis istirahat tidur, habis tidur istirahat, gitu loh. Istirahat terus, kapan tidurnya? Tidur terus, kapan istirahatnya? Ya nanti ada kayak gitu. Saya pengalaman sekian puluh kali itikaf itu, nanti ada aja orang kerja tidur. Nggak apa-apa lah, untuk anak-anak oke lah, atau baru-baru awal oke lah. Tapi kalau udah berkali-kali masih tidur terus, karena memang untuk pertama-pertama itu biasanya bosan, cepat bosan itu pertama, belum pengalaman. Oke lah, kita toleransi lah. Tapi jangan hari pertama tidur, hari kedua, hari ke berapa? Hari pertama oke lah, masih tidur dulu nih. Hari kedua mulai, hari ketiga harus lebih semangat. Hari keempat, hari terakhir sampai ke sana harus lebih semangat. Jadi sungguh-sungguh serius. Maka dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus serius, sungguh-sungguh. Hanya orang sungguh-sungguh yang akan mendapat. Maka juga patah mengatakan manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Termasuk untuk meraih nanti Lailatul Qadar itu sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam taat, sungguh-sungguh dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di masjid kita ini. Insya Allah nanti hanya orang sungguh-sungguh yang bisa sukses. Makanya ayat yang kita baca tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan. Jadi yang tujuan yang tadi itu takwa dapat, atau qadar dapat apa? Semuanya dapat ketika kita mulai sungguh-sungguh. Nah, yang keempat apa modalnya? Sabar. Di sini harus sabar. Godaannya banyak. Sabar. Tahu sabar? Godaannya banyak. Ya harus sabar, berat memang, sabar. Ya, sabar mengaji belum ngantuk. Ya udah enggak apa-apa, baca lagi ngantuk dikit enggak apa-apa, tidur sebentar. Sabar. Sabar itu artinya apa? Jangan apa? Jangan berhenti. Jangan putus semangat. Semangat terus, sabar.
Hanya orang sabar yang akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sabar tuh orang yang tantangan. Apalagi nanti di sini ya saling maaf ya nanti. Ya setan tuh kadang-kadang banyak lihat setan berbentuk manusia. Nanti godain kita, termasuk teman kita bisa godain kita, ngajak ngobrol ya kerjanya bisa begitu. Dia ngobrol di sini, udah bosan dia ngobrol di sana, dia ganti bisa begitu nanti. Namanya setan berwujud manusia yang ikut itikaf. Ada nanti yang begitu. Kerjanya ngobrol aja. Nanti kalau ada ketemu gitu ditegur. Nah, itu sabar juga kita ketemu teman yang begini. Lu gua mau ibadah lu, jauh-jauh lah. Jadi begitu. Ya, sabar dalam taat. Sabar dalam sholat yang khusyuk, sabar dalam sholat berjamaah, sabar baca Quran, sabar kita qiyamul lail, sabar dalam taat. Karena ujiannya berat nanti. Setan gak akan tinggal diam. Dia gosok, dia ganggu, dia goda gitu. Kita harus kuat, sabar menghadapi godaan-godaan itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya modalnya adalah istiqomah. Istiqomah itu harus sampai akhir berada di masjid ini. Jangan gak istiqomah. Keluar, balik lagi, keluar. 24 jam hanya boleh kita keluar kecuali darurat. Istiqomah 24 jam kita berada di masjid. Jadi keluar kalau darurat. Jadi yang kelima adalah istiqomah. Istiqomah itu konsisten dari hari pertama, malam pertama sampai malam terakhir, sampai malam Ramadan. 10 hari. 10 hari 10 malam kita di sini. Nah, itu namanya orang istiqomah insyaallah akan sukses. Jadi gitu. Makanya kita disuruh istiqomah sama Allah. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Surat apa itu? Surat Fussilat ayat 6. Ya. Fastaqimu ilaih, istiqomahlah kamu kepada Allah. Istiqomahlah kamu di jalan Allah, wastaghfiruh, dan teruslah banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 modal. Jadi kalau 5 modal ini ada, insyaallah sukses itikaf kita. Apa modal pertama? Yang ikhlas, kemari untuk cari ridha Allah, melaksanakan sunnah Nabi, ya, hanya mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat dunia, bukan karena takut, bukan karena ada yang lain. Kedua, ilmu. Kayak di sini kita belajar terus. Kita kasih ilmunya biar kita bisa beribadah dengan baik. Yang ketiga, sungguh-sungguh, mujahadah. Yang keempat, sabar. Yang kelima, istiqomah. Kalau 5 ini kita pegang, insyaallah kita akan itikafnya insya keluar dari sini, dari itikaf kita menjadi orang yang bertakwa. Keluar dari itikaf kita mendapat Lailatul Qadar. Keluar dari itikaf kita semakin dekat dengan Allah. Keluar dari itikaf kita cinta akhirat. Dunia sudah kita genggam, enggak lagi kita cinta dunia. Keluar dari itikaf ibadah terasa nikmat. Keluar dari itikaf hati kita terikat dengan masjid. Keluar dari itikaf iman kita terasa kuat. Keluar dari itikaf mudah terasa taat kepada Allah Subhanahu. Keluar dari sini kita menjadi orang-orang yang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada yang berikutnya lagi, ya. Apa nanti materinya? Ya, apa hambatan itikaf? Bagaimana caranya biar itikaf secara teknis? Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.